Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini Pak Tito bisa kembali menyapa antum, terutama antum yang mengikuti lomba sholawat ya di HKS tahun 2020. Ya, anak-anakku sekalian, apa kabarnya antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Salam HKS. Ya, anak-anakku sekalian, di lomba sholawat kali ini ya, ini mungkin pertama kalinya diadakan di HKS kita. Nah, harapan Pak Tito kepada antum yang akan mengikuti lomba, silahkan disimak aturan-aturan apa saja yang akan diberlakukan pada lomba sholawat ya. Baik, yang pertama ya, anak-anakku sekalian, di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, yang artinya barang siapa yang kemudian bersolawat kepadaku sekali, ya, bersolawat satu kali, kemudian maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Artinya Allah membalas kebaikan kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 408. Nah, olehnya itu anak-anakku sekalian, karena dasar inilah kemudian solawat itu pada kesempatan HKS ini diangkat. Nah, jadi mudah-mudahan ya, dengan solawat-solawat antum yang antum lantunkan itu ya, antum, keluarga antum, kita semua akan mendapatkan keberkahan ya, akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anakku sekalian, yang pertama kriteria penilaian ya. Nah, jadi untuk kriteria penilaian ini yang ada 3. Yang pertama adalah suara, yang kedua adalah penampilan, dan yang ketiga adalah kreativitas. Nah, untuk suara itu ada teknik vokal ya, atau improvisasi ya. Kemudian yang kedua ada jangkauan tinggi dan rendahnya nada. Jadi ketika antum bersolawat, kapan harus tinggi, kapan harus rendah. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya adalah pengaturan nafas. Nah, jangan sampai ketika antum bersolawat belum waktunya antum bernapas. Nah, itu semua akan dinilai ya, dari segi suara. Kemudian dari segi penampilan, yang pertama kalau antum menggunakan gerak badan ya, maka gunakan gerak badan yang kemudian seimbang gitu kan. Kemudian penghayatan ya, emosi wajah dan seterusnya ya. Kemudian juga ada pakaian ya, pakaiannya harus rapi ya. Kalau perlu pakaian muslim, pakai sorban ya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah adab. Nah, adab ini apa? Adab ini adalah mungkin ketika antum pertama memulai video, misalnya mengucapkan salam, kemudian memberi hormat kepada juri dan seterusnya gitu ya. Dan kemudian tidak bertingkah yang aneh-aneh pada saat antum bersolawat gitu ya. Kemudian kreativitas. Nah, kreativitas ini yang pertama itu durasi video sesuai dengan apa yang telah ditentukan ya, tidak melebihi ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah solawat diiringi dengan musik misalnya ya. Nah, kalau tidak diiringi dengan musik kan mungkin biasa-biasa saja ya. Nah, kalau diiringi dengan musik mungkin lebih bagus gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk kreativitas. Kemudian yang ketiga adalah video sesuai ketentuan. Nah, nanti di belakang ada pembahasan tentang ketentuan video itu harus seperti apa cara memvideonya ya. Nah, oke. Nah, dan semuanya itu masing-masing nilainya 10 gitu. Kalau dijumlahkan semua maka totalnya 100 ya. Baik, selanjutnya adalah kriteria lagu sholawat. Nah, untuk lagu sholawat sendiri
itu yang pertama bebas ya. Jadi lagu sholawat itu bebas, terserah ya, sholawat apa saja, yang jelas itu adalah sholawat kepada Rasul gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu durasi waktu 4 menit ya. Pak Tito di sini batasi 4 menit ya, tidak boleh lebih dari 4 menit. Kurang boleh tapi lebih nggak boleh ya. Kemudian pakaiannya syar'i ya, pakai bagian syar'i ya, kalau perlu pakaian muslim lah ya. Kalau ikhwan mungkin pakai baju koko gitu seterusnya ya. Kalau akhwat jelas pakai jilbab ya, pakai khimar. Nah, kemudian boleh menggunakan riasan-riasan yang menempel pada pakaian, itu boleh ya, untuk lebih memperindah. Kemudian selanjutnya boleh menggunakan musik ya, boleh. Kemudian penampilan video itu secara individu, artinya tidak boleh ada teman yang mendampingi ya. Jadi atau kakak atau ibu, umi, abi ya. Nah, itu tidak boleh sendirian ya. Nah, kayak Pak Tito sekarang ya, ini sendirian gitu. Selanjutnya ketentuan video. Nah, ini anak-anak sekalian ketentuan video Pak Tito contohkan ya videonya. Nah, jadi gambarnya harus terang dan suaranya jelas ya. Pak Tito contohkan di sini, silakan disimak videonya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya, itu hanya sekedar contoh ya. Nah, jadi cara memvideonya itu landscape ya, seperti tadi video yang Pak itu tunjukkan ya. Cara videonya video landscape. Ingat, landscape waktunya 4 menit. Kemudian suaranya jelas, gambarnya terang ya. Nah, itu juga masuk dalam penilaian ya. Oke. Kemudian yang juara yang akan diambil itu juara 1, 2 dan 3 ya. Ikhwan dan akhwat digabung ya. Mungkin juara satunya bisa jadi akhwat, atau juara 2-nya mungkin akhwat, atau misalnya juara satunya ikhwan, juara 2-nya akhwat, juara 3-nya ikhwan lagi. Nah, digabung ya. Oke. Ya, baik, alhamdulillah itu saja yang Pak Tito bisa sampaikan. Mudah-mudahan antum semua bisa memahami aturan-aturan yang ada pada lomba HKS Sholawat ya. Mudah-mudahan Pak Tito doakan antum semua dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berlomba. Salam HKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.